Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Junwo yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ketika Junwo menuju meja makan, dia menemukan surat dari ibunya di meja makan yang berisikan bahwa ibunya meminta dia untuk pergi ke suatu tempat. Tapi Junwo malah menyalakan komputernya dan melakukan live streaming bermain PUBG bersama dengan teman-temannya. Sebelum mulai bermain, tiba-tiba teman-teman di gamenya memberitahu untuk segera melihat TV karena ada sebuah berita yang aneh. Terlihat di TV menyiarkan berita bahwa warga di kota tersebut tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menyerang orang lain tanpa alasan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Junwo. Seorang pria langsung menerobos masuk saat Junwo membuka pintu. Pria tersebut mengaku diserang oleh kakaknya sendiri. Kemudian saat Junwo mengusirnya, dia bilang dia ingin menumpang ke toilet. Junwo kembali mendengar update berita di TV bahwa orang yang terinfeksi berubah menjadi kanibal dan bisa menularkan virus melalui gigitan. Karena hal itu, akhirnya Junwo mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga dari pria tadi. Pria itu menyangkal kalau dirinya tertular. Namun saat pria itu sudah di dekat pintu, tiba-tiba pria itu berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Junwo. Beruntungnya Junwo bisa mendorong zombie itu keluar. Junwo kemudian menghalangi pintu apartemennya dengan lemari es untuk berjaga-jaga. Lalu Junwo terus mencoba menghubungi ibunya. Tiba-tiba masuk pesan dari ibunya yang menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk tetap di rumah karena ibunya juga berada di tempat yang aman. Setelah itu kemudian masuk juga pesan dari ayahnya yang berisi, ayahnya memohon Junwo untuk tetap bertahan hidup dan harus memastikan persediaan makanan cukup. Namun setelah dicek ternyata persediaan makanannya tinggal sedikit. Scene kemudian beralih keesokan harinya. Junwo terbangun di hari kedua. Keadaan masih sama seperti kemarin. Bahkan melihat berita di TV malah semakin banyak yang terinfeksi. Dan di media sosial pun banyak yang mengunggah mengenai hal tersebut. Junwo mengunggah foto dirinya memegang tulisan alamatnya di media sosialnya dan berharap ada yang melihat dan mengirim bantuan dengan tambahan hashtag "Aku ingin selamat". Setelah itu dia melihat unggahan video yang dibagikan oleh seseorang yang memperlihatkan seorang pria sedang melakukan live di media sosial. Namun saat sedang mencari sinyal dengan berpegangan di luar jendela, pria tersebut tiba-tiba terjatuh. Kemudian dia terpikirkan untuk mencari sinyal dengan merekatkan handphonenya di drone yang terhubung ke VR TV. Terlihat dari drone bahwa semua orang di apartemen tersebut sudah berubah menjadi zombie. Saat mendapatkan sinyal, tiba-tiba masuk panggilan telepon dari ayahnya. Namun belum sempat dijawab, ternyata baterai drone-nya habis. Karena kesal, dia melanjutkan dengan bermain PUBG-nya lagi. Namun kini dia dibuat kesal karena tiba-tiba sambungan internet terputus. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Saat malam hari, dia melihat ada seorang polisi wanita yang sedang diserang. Dia ingin membantu. Dia mencoba membantu dengan berteriak, berharap zombinya terpancing dan melepaskan polisi tersebut. Namun malah ada zombie lain yang menggedor pintu apartemennya. Saat Junwo mendekati pintu, tiba-tiba zombie berbadan cukup besar sudah berada di belakang lemari esnya. Karena tidak kuat menahannya, Junwo berlari keluar balkon, memancing zombie tersebut lari ke arahnya. Saat zombie itu mendekat, dia menunduk dan akhirnya zombie itu terjatuh dari balkon apartemennya. Setelah dia memperbaiki pintu apartemennya, dia membuat video rekaman tentang dirinya yang masih bertahan hidup. Waktu terus berlalu, hari ini adalah hari ke-7. Karena persediaan air mineral tinggal sedikit, dia mengambil simpanan minuman alkohol milik ayahnya yang ada cukup banyak. Kini jendela kamarnya pun sudah ditutup agar tidak menarik perhatian zombie-zombie. Sementara itu berita di TV juga masih tidak ada kabar baik. Karena melihat iklan ramen instan di TV, dia akhirnya memakan persediaan ramen terakhirnya. Saat ingin minum, ternyata air keran pun kini sudah tidak menyala. Scene kemudian beralih ke 10 hari. Junwo yang sudah terlihat tidak bertenaga membuat video rekaman lagi. Di video tersebut dia berkata bahwa persediaan makanan dan minumannya sudah habis. Dia lebih baik mati kelaparan daripada mati menjadi zombie. Saat hampir putus asa, dia teringat bahwa mungkin ibunya mengirimkan pesan melalui radio, karena hanya radio yang masih bisa digunakan untuk mengirim pesan darurat.
Namun kini dia membutuhkan headset yang berkabel sebagai bantuan mencari sinyal radio. Namun zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan earphone tanpa kabel. Di hari ke-15 dia menjalani hari-harinya dengan mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa penatnya. Sampai tanpa sadar dia menghayalkan ibunya pulang. Saat sedang menangis tergeletak di lantai, tiba-tiba ada pesan suara yang masuk. Untuk mendengarkan isinya, dia mencoba keluar balkon dan menggunakan tongsis untuk mencari sinyal. Terdengar bahwa ibu, ayah, dan kakaknya berada di kantor ayahnya. Namun tiba-tiba terdengar juga di sana seperti terjadi sesuatu yang buruk, dan pesan suara itu diakhiri dengan teriakan ibunya. Mendengar itu, Junwo sangat kesal, dan rasa takutnya terhadap zombie pun berubah menjadi rasa marah. Dengan marah dia keluar dari rumahnya dan memukuli zombie yang dia temui. Namun ternyata sangat banyak zombie di lantai tersebut. Setelah bersembunyi, akhirnya dia berhasil kembali masuk ke dalam apartemennya. Kemudian tiba di hari ke-20, ia membuat rekaman video lagi. Tapi kali ini dia hanya mengucapkan hai dan tersenyum. Ternyata dia ingin bunuh diri. Dia mengaitkan talinya di lampu gantung langit-langit rumahnya. Saat sudah terlanjur tergantung, tiba-tiba dia menyadari ada sorot laser ke arah wajahnya, sehingga dia mencoba melepaskan dirinya dan akhirnya terjatuh. Kemudian laser itu menunjukkan kata-kata yang berada di dinding. Setelah disatukan, kata-kata itu berisi, "Hai bodoh." Junwo kemudian melihat arah seberang apartemennya, dan dia melihat seorang wanita. Junwo sangat senang melihat seorang manusia. Kemudian wanita itu mengatakan 7:18 dan isyarat agar tidak berbisik. Wanita itu terlihat sedang menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pergi. Ternyata wanita itu juga terlihat sudah membuat perangkap apabila ada zombie yang menerobos masuk ke rumahnya. Keesokan harinya Junwo bangun kesiangan, namun ternyata wanita itu masih ada di sana. Setelah itu mereka terlihat berkenalan dan diketahui wanita itu bernama Kim Yubin. Akhirnya rencana mereka diundur jadi jam 7 esok harinya lagi. Saat sedang mengobrol, ternyata ada zombie yang terjebak di perangkap Yubin. Dengan menguatkan diri, akhirnya dia menembak zombie tersebut dengan kapak. Saat malam harinya, hujan datang dan mereka menampung air hujan di balkon rumah masing-masing. Kemudian Yubin melihat ke arah kamar Junwo, sepertinya aman dari zombie. Keesokan harinya saat ingin menjalani rencana mereka, Yubin melihat Junwo terlihat sangat kelaparan. Yubin melempar tali yang diikat ke bola kasti untuk membuat jembatan tali untuk mengirim makanan dan minuman. Namun lemparnya tidak sampai dan akhirnya Junwo menggunakan drone-nya untuk membawa talinya ke seberang. Saat sedang makan, Junwo melihat ada zombie yang memakai seragam pemadam kebakaran sedang memegang tali bola kasti. Zombie itu menarik tali bola tersebut yang masih tersangkut di meja Yubin. Saat ingin menahan meja tersebut, pinggang Yubin malah tertabrak meja tersebut dan pingsan. Zombie itu memanjat tali tersebut dan sampai di luar balkon rumah Yubin. Junwo kemudian mencoba mengalihkan perhatian zombie itu dengan drone-nya dan akhirnya drone yang tertangkap oleh zombie tersebut. Namun tiba-tiba Yubin muncul dan menebas tangan zombie itu hingga zombie tersebut jatuh. Malam harinya Junwo memberanikan diri untuk mencari makanan dan minuman di rumah lain karena persediaannya hanya tinggal snack dan 1 botol air mineral. Dengan hati-hati Junwo mengambil kunci rumah dari zombie yang tergeletak. Ternyata itu pria zombie yang pertama kali menyerangnya. Setelah mengambil yang dia butuhkan di rumah itu, dia masuk ke sebuah kamar di mana akhirnya menemukan headset berkabel dan sepasang walkie-talkie. Tapi dia penasaran karena ada seseorang yang tergeletak ditutupi selimut. Junwo pun membukanya dan ternyata itu jasad seorang wanita. Namun tiba-tiba pria zombie tadi masuk dan menyerang Junwo. Beruntung Junwo berhasil kabur dan kembali ke rumah. Namun headset yang dia temukan sia-sia karena ternyata tidak ada saluran radio yang aktif saat itu. Kemudian Junwo mengirimkan walkie-talkie, minuman kaleng dan juga Nutella kepada Yubin. Esok paginya mereka berkomunikasi menggunakan walkie-talkie tersebut. Mereka merasa senang karena masih bisa berbicara pada manusia. Saat sedang mengobrol, Junwo ingin menyiapkan ember karena dia mengira suara gemuruh akan hujan. Ternyata itu adalah suara segerombolan zombie yang berlarian masuk apartemen.
Karena panik, Yubin tidak sengaja menjatuhkan barang sehingga para zombie terpancing mendekati pintu apartemennya. Junwo pun mencoba mengalihkan zombie tersebut dengan menghubungkan telepon di rumah lain. Jadi, zombie tersebut langsung menuju bunyi telepon tersebut. Mereka melanjutkan rencana mereka untuk pergi ke lantai 8. Yubin turun terlebih dahulu dan berlari menuju apartemen seberang sambil menghindari para zombie. Namun akhirnya dia terjatuh dan hampir digigit. Tiba-tiba Junwo datang menolong. Kemudian mereka melarikan diri dan berhasil naik lift menuju lantai 8. Tiba di lantai 8, ternyata sudah ada zombie yang berhasil sampai di sana. Mereka kembali dikejar para zombie. Junwo mencoba menahan zombie sedangkan Yubin mencari pintu rumah yang bisa dibuka. Tiba-tiba ada yang menarik Yubin masuk dan menolong mereka. Akhirnya mereka menemukan seorang pria lagi yang masih hidup. Mereka diberikan makanan dan minuman. Sambil mengobrol, Yubin melihat foto keluarganya. Namun saat ditanya, pria itu mengaku tidak memiliki anak. Namun tiba-tiba mereka tidak sadarkan diri. Ternyata makanan itu sudah diberikan obat bius oleh pria itu. Pria itu mengikat tangan mereka dan membiarkan Junwo tetap di meja makan, sedangkan Yubin dikunci di dalam kamar. Setelah sadar, Yubin melihat di pojok kamar tersebut ada seorang zombie wanita yang pinggangnya terikat oleh tali. Kemudian tali tersebut diulur oleh pria tadi yang menjadikan zombie wanita itu semakin mendekat pada Yubin. Pria itu mengatakan bahwa itu istrinya. Istrinya sudah sangat kelaparan. Tiba-tiba Junwo sadar dan menodongkan pistol ke arah pria itu. Tapi pria itu malah melepaskan tali tersebut. Beruntungnya Junwo berhasil memegangnya, namun saking kuatnya tenaga zombie itu, talinya pun terlepas. Karena dikira Yubin sudah dimakan istrinya, pria itu membuka pintunya untuk mengeceknya. Ternyata Yubin mendorong zombie itu keluar dan akhirnya memakan suaminya sendiri. Yeonbin pun menembak pria dan zombie wanita itu. Namun suara tembakannya menarik perhatian para zombie. Saat sudah putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter dan mereka segera berlari ke atap apartemen. Namun ternyata helikopter sudah tidak ada dan zombie sudah sampai juga di atap. Dengan peluru pistol seadanya mereka mencoba bertahan. Zombie pun semakin mendekat. Tiba-tiba suara helikopter terdengar muncul di belakang mereka. Para zombie ditembaki dan mereka pun berhasil selamat. Dan ternyata unggahan foto Junho di media sosial lah yang membuat bantuan datang. Ternyata banyak orang yang selamat karena mengunggah alamat mereka di media sosial. Dan film pun berakhir.